Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun jama'atal Jummah rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fi hayatikum ad-dunya hadhihi bi khairiz zad, fa'lamu anna khairaz zadi taqwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama dalam khutbah ini saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat. Mari kita bersama-sama meningkatkan, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhkan diri kita dari semua apa yang dilarang oleh Allah. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi ketika kita berbahagia dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bekalilah diri kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini dengan bekal terbaik. Tidak ada bekal yang lebih baik daripada takwa kepada Allah. Maka jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jummah yang berbahagia, takwa itu apa? Takwa adalah kata lain dari kita beragama, kata lain dari kita beriman kepada Allah, kata lain kita berislam, berserah diri kepada Allah, kata lain dari berihsan, beragama kita itu adalah bertakwa. Kita sudah mengaku sebagai orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, orang Islam muslimin, orang yang beriman mukmin, orang yang sudah berihsan muhsinin, pengakuan kita. Tetapi itu tidak cukup. Jemaah-jemaah yang berbahagia, karena dalam beragama kita bukan semata kita disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, seakan-akan kita menyatu kepada Allah, kemudian kita lupa keberadaan kita di dunia ini, yang kita hidup bersama dengan orang lain, hidup di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, negara, bahkan lingkungan alam ini. Tetapi tujuan dari diturunkan agama itu adalah bahwa kita harus bisa memperlakukan kehidupan ini sebagaimana seharusnya kita memperlakukan yang diperintahkan oleh agama itu sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan kita tidak boleh berperilaku sombong di dunia ini. Bertakwalah kita dimanapun kita berada, dimanapun, di rumah, di jalan, di sekolah, di kantor, di tempat kita kerja, dan di mana saja kita harus menampakkan ketakwaan itu. Ketakwaan itu sudah kita laksanakan, kita melaksanakan ibadah-ibadah madhoh, sholat 5 waktu, bahkan ditambah dengan sholat-sholat sunnah, kita berpuasa Ramadan juga dengan puasa-puasa yang sunnah lain, kita lakukan dengan ikhlas. Tapi apa hasilnya di dalam hidup ini? Banyak sekali di antara kita di jalan tidak sabaran, menang-menangan, di kantor banyak sekali kita memanipulasi data, kita pejabat banyak sekali yang korupsi, kita di sekolah banyak terjadi eksploitasi terhadap anak maupun eksploitasi terhadap guru.
guru dibuli, anak dibuli, itu tidak menandakan bahwa kita sedang bertakwa. Kita mengaku Islam tapi tidak melaksanakan agama kita. Kita mengaku beriman kepada Allah tapi melupakan apa yang diperintahkan oleh orang, oleh zat yang kita imani itu. Maka kita harus menampakkan, mengejawantahkan ketakwaan kita, keimanan kita itu di dalam kehidupan sehari-hari. Berperilakulah terhadap orang lain sebagaimana kita ingin diperlakui oleh orang lain baik terhadap kita. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Jangan sampai kita membuat orang lain itu sedih, sebagaimana kita akan juga marah kalau orang lain itu membuat sedih hati kita. Wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Berbudi pekertilah terhadap manusia dengan budi pekerti yang baik. Itu yang saya sebutkan di dalam hadis itu, wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. An-nas yang disebut di situ sebagai mikrokosmos, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah kita juga harus berperilaku baik di dalam makrokosmos itu. Apa bentuknya? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita mengaku bertakwa, mengaku beragama, mengaku beriman, seharusnya lingkungan kita itu bersih, sungai-sungai bersih. Kalau kita mengaku beriman, beragama, harusnya hutan-hutan itu juga utuh, sehingga udara itu segar, tidak polusi, tidak ada penebangan hutan yang sembarangan, harus illegal logging. Nah, itu harus dihentikan. Tidak ada di jalan itu semena-mena, yang besar, yang kaya menang, yang miskin disingkirkan. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak mencerminkan bahwa kita sebagai orang yang beragama. Kita mengaku taat kepada Allah, kita mengaku orang yang penuh dengan ibadah di masjid, di rumah, tetapi perilaku kita tidak sesuai dengan agama itu sendiri yang merupakan tujuan dari diturunkannya agama itu sendiri, kita melupakannya. Maka perbaikilah diri kita di dalam berperilaku. Walaupun mungkin kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan, di dalam hadis itu disebutkan wa'adbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah perbuatan-perbuatan buruk kita itu ditambal atau ditutupi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Semoga perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Maka itulah orang-orang yang bertakwa yang sesungguhnya, orang-orang yang beragama yang sebenarnya, yang terijawantah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik di dalam hidup ini dengan menjalankan agama yang sebenar-benarnya. Masih ada waktu bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Allah berkata di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.